yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kalau misalnya nanti ada, kita bahas selanjutnya aja deh biar lebih gampang. Misalnya ini istilah dalam neraca, aktiva tidak berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Kalau teman-teman aktiva yang tidak berwujud disebut intangible asset, atau bahasa Inggrisnya intangible asset, meliputi harta tak berwujud, karena harta tak berwujud tidak hanya terdapat pada harta tetap tak berwujud, tapi terdapat juga pada harta lancar dan harta lainnya. Kalau aktiva tetap tidak berwujud, intangible fixed asset, contohnya adalah goodwill, hak paten, hak guna, dan lain-lain. Nah, di sini kalau di gambar 8.1 kecil sekali. Ada harta. Harta ini ada lancar dan harta tidak lancar. Kalau yang lancar ada harta lancar yang berwujud, ada harta lancar yang tidak berwujud. Maksudnya apa? Kalau berwujud kan contohnya di sini kas dan persediaan. Kalau kas kan ada uangnya, persediaan juga ada barangnya. Tapi kalau piutang, dia kan tidak ada wujudnya, karena belum didapatkan, dia masih piutang gitu. Kemudian kalau harta tak lancar ada harta investasi, ada harta tetap, dan ada harta lainnya. Kalau harta investasi dibagi juga yang berwujud dan tak berwujud. Ketiga macam harta ini ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Kalau yang berwujud investasi adalah tanah dan teman-temannya. Kalau yang tak berwujud investasi itu misalnya investasi asuransi jiwa karyawan di sini contohnya. Kalau harta tetap itu tanah, bangunan dan lain-lain ini harta tetap. Kalau harta investasi, tanah yang akan digunakan atau tanah yang belum digunakan saat ini tapi digunakan di masa yang akan datang. Misalnya cuma beli tanah misalnya di Taipei, tapi nggak digunakan dulu karena sekarang masih menggunakan tanah yang ada di Tainan untuk memproduksi, misalnya seperti itu. Itu namanya investasi. Nah, kalau yang tetap, harta tetap berarti sedang digunakan. Yang tetap tidak berwujud adalah goodwill atau hak paten. Harta lainnya yang berwujud misalnya sediaan jangka panjang. Kalau harta lainnya yang tidak berwujud, contohnya beban yang ditangguhkan. Nah, ini adalah yang ada dalam neraca. Kalau yang ada dalam kewajiban dan modal sendiri, kewajiban utang atau liability yaitu kewajiban debitor atau seseorang atau organisasi untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor dalam jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan sesuatu, kalau modal sendiri, kewajiban suatu pihak atau organisasi, dalam hal ini adalah perusahaan, untuk melakukan sesuatu pada pemilik modal atau investor dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Di sini ada berbagai istilah yang kurang tepat. Kalau teman-teman lihat halaman 822 dan 823, di sini ada berbagai macam kata-kata atau istilah-istilah yang kurang tepat. Contohnya di sini, kalau di akuntansi, di standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 2 menggunakan istilah saldo laba. Sebenarnya istilah itu tepat apa enggak sih? Gitu kan pertanyaannya. Nah, terus kalau kita menggunakan istilah saldo laba di laporan laba rugi misalnya, maka di neraca kita juga harus menggunakan kalau mau konsisten kita harus menggunakan istilah saldo kas, saldo piutang, saldo persediaan.
Nah, kita kan tidak menggunakan itu. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa kata-kata atau istilah saldo laba ini kurang tepat. Misalnya seperti itu. Di sini juga ada contohnya sisa hasil usaha pada koperasi. Nah, ini sebaiknya menggunakan istilah laba ditahan. Itu. Jadi ada beberapa istilah yang kurang tepat. Selamat malam Mbak Yunita. Selamat bergabung. Oke. Iya, selamat bergabung. Kemudian neraca pada kenyataannya tidak disusun berdasarkan tingkat likuiditas. Jadi kan selama ini yang kita pahami bahwa neraca itu disusunnya misalnya di aktiva. Di aktiva itu yang kita tahu kan yang pertama itu pasti kas. Biasanya kan kas. Yang kedua piutang, yang ketiga persediaan, terus apa. Nah, selama ini kita juga berpikir atau kita juga menekankan bahwa semakin awal atau kalau tempatnya di paling atas lebih dulu, itu berarti dia sangat liquid, dia sangat mudah untuk sangat mudah menjadi kas, misalnya kayak gitu. Kan kas sendiri kan mudah untuk menjadi kas. Kalau misalnya piutang kan juga lebih mudah menjadi kas daripada persediaan. Makanya habis kas itu piutang baru persediaan. Nah, akan tetapi pada kenyataannya hal itu tidak selamanya benar. Maksudnya kenapa? Karena memang iya, yang pertama itu kas, yang kedua persediaan, piutang, yang ketiga persediaan. Kemudian kan ada aktiva tetap, misalnya tanah, bangunan, dan lain-lain. Nah, setelah itu harusnya tanah dan lain-lain itu kan sangat tidak liquid atau sangat tidak lancar. Harusnya kan mereka ada di paling bawah. Tapi pada kenyataannya yang ada di paling bawah adalah aktiva tidak berwujud. Nah, ini yang disebut tidak disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya di sini. Oke. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai pendapat para ahli dan Ikatan Akuntan Indonesia mengenai beberapa istilah dalam akuntansi. Silakan teman-teman baca karena tidak saya tampilkan di sini. Ya, semacam itu, ada istilah-istilah yang agak-agak bagaimana gitu, kurang tepat. Sebenarnya kalau diimplementasikan itu kurang tepat. Seperti itu. Nah, ini adalah hubungan hak dan kewajiban organisasi, ada di gambar 8.2. Harta tak lancar, kemudian untuk kreditor dan untuk investor. Di sisi debit dan di sisi kredit seperti itu. Ini hak dan kewajiban. Kemudian setelah di neraca kita ke ikhtisar laba rugi. Jadi yang pertama ada istilah penghasilan dan pendapatan. Penghasilan itu beda dengan pendapatan ya teman-teman, jangan kebalik-balik. Kalau yang pertama perbedaan kapital dan income. Kapital adalah perwujudan dari future service, sedangkan income adalah kenikmatan dari service ini atau dari service kapital ini selama suatu masa tertentu. Jadi kapital itu lebih untuk masa depan, sedangkan income ini sedang dinikmati atau dinikmati, servisnya ini dinikmati
selama masa tertentu.